pagi teman-teman dan Pak Mursal. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil uh, diskusi dan pekerjaan kami mengenai tugas pertama ini yang membahas tentang Kimball Art Museum. Ini diperlu jelaskan Pak. Jadi objek studinya Kimball Art Museum oleh Louis Kahn. Kenapa kita pilih objek studi ini? Karena mungkin dari luar fasadnya itu simple, tidak ada dekoratifnya, memang fungsional, tidak seperti galeri biasanya. Tapi secara ruang menurut kami cukup bagus untuk galeri. Nanti ada interviewnya mungkin bisa di analisiskan. Next. Ini ada block plan-nya. Bangunannya nanti tolong di highlight ya. Ya, bangunannya yang di tengah. Lalu ini ada upper floor plan, ada lower floor plan-nya juga. Dia udah denah beta. Terus ini roof plan-nya. Lalu ini ada potongannya. Ini tampaknya. Oh ya, tampak elevation-nya. Bener. Nah, ini ada 3D-nya dari isometri gitu. Lalu ini udah di remake interiornya, tapi kosong gitu, jadi nggak ada apa-apa. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama tentang pola aktivitas, kira-kira bangunan ruang ini dipakai untuk kegiatan apa dan bagian mana yang paling sering dipakai orang menurutmu? Dari 11 orang, kurang lebih 4 orang menjawab galeri atau museum yang benar dengan fungsinya. Sisanya itu menjawab perpustakaan, klinik, toko baju, gathering atau community center, sama ada pasar dan ada ballroom juga. Dari sini mungkin kalau secara denah atau secara ruang tanpa furniturnya masih kelihatan ini sebuah museum untuk beberapa orang, tapi untuk mayoritasnya dari data kami yang udah interview masih kurang terlihat kalau ini sebuah galeri. Tapi yang sudah jelas ini tuh sebuah ruang yang publik. Ini bisa di next. Ini ada pertanyaan nomor 2, struktur sirkulasi. Masuk dari sini kamu akan jalan kemana dulu, terus setelah itu kemana lagi. Jadi di bangunan ini tuh entrance-nya kalau dari yang saya lihat tuh ada 2. Entrance yang utama di bawah itu orang kalau pakai mobil lewat situ. Terus entrance atas itu dari tamannya gitu, tadi dari block plan-nya ada taman di tengah. Itu orang bisa masuk lewat di sini ada pintunya. Mayoritas menjawab entrance-nya tuh dari bawahnya, dari entrance utamanya. Terus mereka sirkulasinya itu antara ke outdoor-nya dulu atau enggak ke ruangan di kiri ini ada semacam void-nya di mana cahaya bisa masuk dan ruangannya cukup terang. Terus ini yang ketiga pertanyaannya, kalau misalnya berdiri dari suatu titik itu melihatnya kemana dulu? Di jawabannya ada berbagai macam, gak semua orang, rata-rata beda. Terus dari view 1 itu ke banyaknya ke arah outdoornya, view 1 ke arah outdoornya. Kedua itu banyaknya ke bagian kiri atau ke void yang terbukanya. Banyak juga yang ke kanan karena kurang lebih view kanan kirinya sama. Terus udah gitu yang ketiga banyak yang ngelihat ke arah kanan sama ruangan yang terbukanya. Mungkin bisa ditambahin juga dari jawaban-jawaban ini yang kita dapat itu mereka melihat awalnya itu
ke yang ada cahaya-cahayanya. Jadi kalau di area pertama mereka lihat keluar outdoornya, terus area kedua itu ada kayak ruang kotak itu, dimana atapnya itu kan nggak ada, semacam void gitu. Terus untuk ruang yang ketiga itu juga ada ruang kecil ini, dimana atapnya juga void, jadi cahaya bisa masuk. Mayoritas mereka lihatnya ke arah situ. Lalu nextnya itu pertanyaannya adalah apa bagian yang menurutmu paling penting di ruangan ini? Ini jawabannya lumayan imbang di antara yang ada yang memilih ruang sisi kiri, ada juga yang memilih sisi kanan. Namun ada juga yang bilang bahwa ruang tengah ini penting juga karena sebagai penghubung dari semua ruangannya gitu, termasuk dari area luar. Nah terus kalau misalnya dari yang milih kiri dan kanan ini mayoritas banyakkan yang kiri gitu. Mungkin karena dari denahnya agak mencolok karena ada bagian ruang yang di tengah, seperti itu sih. Sekian dari kami. Oh, Terima kasih. kita kasih tempat. Selamat pagi Pak Persal. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tugas 1 kami yang membahas mengenai Gando Primary School. Di sini metode yang digunakan ada 3 informan arsitektur, terus gambar diberikan tanpa arahan, terus respon spontan direkam dan dipetakan. Di sini ada dari pertanyaan muncul respon verbal, dari respon verbal ditranslasi ke visual, terus selanjutnya ada overlay dan titik fokus. Pertanyaan yang diajukan ada 4. Yang pertama ada kira-kira bangunan ruang ini dipakai untuk kegiatan apa? Bagian mana yang paling sering dipakai orang menurutmu? Yang kedua, masuk dari sini kamu akan berjalan kemana dulu? Setelah itu kemana lagi? Yang ketiga, kalau berdiri di sini kamu melihat kemana dulu? Dan yang keempat, apa bagian yang menurutmu paling penting di ruangan ini? Oke, jadi untuk pertanyaan pertama itu sebelumnya kami ngambil sebenarnya udah banyak narasumber, cuman kami memilih 3 dulu. Jadi untuk pertanyaan pertama tuh kira-kira bangunan ruang ini dipakai untuk kegiatan apa? Bagian mana yang paling sering dipakai orang menurutmu? Untuk narasumber pertama itu jawabnya bangunan ini memiliki ruang yang terlihat besar namun terpisah, seperti ruang yang dapat menampung banyak orang. Jadi perkiraan mungkin digunakan untuk sebagai kantor atau ruang meeting atau kelas atau restoran. Kemudian yang narasumber kedua itu menjawab sebagai ruko jualan, dan yang narasumber ketiga itu menjawab kegiatan publik seperti acara komunitas, pameran, pertunjukan ataupun tempat orang berkumpul. Untuk selanjutnya pertanyaannya masuk dari sini kamu akan berjalan kemana dulu, kemudian kemana lagi. Kalau narasumber pertama menjawab yang 3 itu merupakan akses utama, kemudian menuju ke masing-masing ruangan yang ada di sini. Kemudian bisa juga mengelilingi bangunan yang ada di situ. Untuk narasumber yang kedua juga sama, akses utamanya ada 3 ini, kemudian bisa langsung masuk ke dalam ruangan, bisa juga ke mengelilingi bangunan. Kalau yang ketiga itu masuknya dari tengah sini, kemudian ke area tengah dulu, baru mengelilingi ruangan. Terus pertanyaan selanjutnya tuh ditanyakan si narasumbernya, kira-kira kalau misal dikasih lihat sebuah foto, kira-kira kalau misalkan Anda ditaruh di ruangan ini, kira-kira bakal lihat kemana? Terus ada 2 responden yang jawabannya tuh sama, ngelihat ke dinding. Karena di gambarnya tuh dindingnya menarik dari bata gitu. Tapi ada 1 responden yang jawabannya beda. Dia bilang katanya ngelihatnya ke bagian tengah, di bawah atap baja, karena atapnya kayak ngarahin untuk ngelihat ke arah tengah. Terus yang terakhir pertanyaannya tuh, menurut kalian bagian yang paling penting dari ruangan ini tuh apa sih? Nah, 2 responden itu juga ada yang jawab yang sama, ngelihatnya ke arah jendela. Soalnya kalau misalkan nggak ada lampu pasti ngelihatnya ke jendela, kata yang 2-nya kayak gitu. Tapi kalau yang 1 jawabannya beda lagi.
yang paling penting itu katanya area yang tengah, karena di situ orang-orang bakal berkumpul. Atapnya juga yang paling mencolok dari bawah. Jadi teman-teman dan Pak Fursal, jadi kali ini kita akan mempresentasikan tentang arsitektur buta yang kami lakukan. Oke, ini buat reminder aja, kira-kira 4 pokok yang kita analisis dan tanya tuh apa aja. Terus ini narasumber pertama dia adalah mahasiswa hukum gitu. Terus kita tanya juga kira-kira bangunan ini tuh dipakai untuk kegiatan apa? Nah dia jawab pameran seni. Terus tanya lagi kenapa nih? Karena dia ngelihat si dinding-dinding itu di bawah. Saat kita kasih lihat 3D-nya tuh menurut dia kayak ini bentuknya abstrak nih, kayak panel-panel buat naro pameran seni gitu. Nah terus menurut Anda bagian mana yang paling penting? Nah terus dia jawab di daerah situ di tengah, di sini katanya. Terus dia bilang kenapa? Karena ada ruang luas, terus dia bilang itu titik kumpul manusia, jadi menurut dia itu penting buat activity generator gitu. Nah ini ada ininya juga, video rekaman, kita suruh dia gambar. Kira-kira kalau itu tuh dia mau kemana gitu. Ya gitu, terus dia bilang itu panah-panahnya. Nah terus ya jadi ya bilang ini nah, terus dia kayak oh ya ini turun dulu tangga katanya. Terus dia nanya ini pintu masuk kan kok kecil banget gitu. Terus masuk nyampe situ dia bingung tuh ini kemana sih gitu. Terus udahlah pulang aja menurut dia gitu. Nah terus ini ada videonya juga, dia explore 3D-nya gitu kita kasih. Terus dia langsung ngeliat ke satu titik. Oh menurut dia di situ tuh kenapa? Karena itu tuh open space gitu yang bikin ada crowded-nya. Jadi kayak dia pengen lihat ke tempat yang crowded karena menurut dia lebih nyaman gitu. Kalau misalkan kayak berdiri di entrance dia mau lihat kemana dulu kayak gitu. Terus bagian mana yang paling penting di ruangan itu? Menurut dia itu karena kalau nggak ada si area yang gede itu, open space itu, dia bilang nggak ada kegiatan yang muncul kali di si pameran seninya. Oke, next. Buat narasumber yang kedua itu dia mahasiswa bisnis. Next. Untuk pertanyaan pertama, pas ditanya kayak kira-kira bangunan ini untuk kegiatan apa, dia jawabnya sih mungkin rumah tinggal. Karena dia kayak lihat dari denahnya sih Pak. Coba next. Pas ditanya bagian mana yang paling sering dipakai, dia bilang yang bagian kanan karena kayak lebih crowded gitu. Terus dia bilang kayak kelihatannya kamar. Next. Terus untuk masuk pas ditanya masuk dari sini, kamu kemana dulu, abis itu kemana lagi? Dia bilang kayaknya masuknya tuh dari bawah, terus abis itu dia langsung lihat ke atas karena itu dia kayak taunya itu ruangnya lebih terbuka kan. Jadi kayak dia nganggapnya itu balkon, terus masuk lagi langsung ke kamar tidurnya. Terus pas ditanya kalau berdiri di sini, kamu melihat kemana dulu? Jadi dia awalnya berdirinya di sini, dia langsung bakal lihat ke balkonnya karena dia lebih terbuka. Next. Untuk pertanyaan apa bagian yang paling penting di ruangan ini, dia bilang kamar tidurnya, karena kan ini juga rumah tinggal kan dia bilangnya. Jadi ini kayak kamarnya tuh ada privacy, jadi itu bagian yang paling penting di rumah ini. Oke, untuk narasumber ketiga itu merupakan mahasiswi psikologi. Nah, yang pertama itu kira-kira bangunan atau ruang yang ruang ini dipakai untuk kegiatan apa? Menurut dia itu dipakai sebagai museum atau kayak galeri seni karena bentuknya abstrak banget. Terus bagian mana yang sering dipakai itu ada 2. Yang pertama tuh area luar di sini. Terus juga area kumpul di bagian tengah gitu. Terus ini gambar asli coretannya. Jadi sepemahaman saya dia itu nangkep ada 2 pintu masuk sebenarnya, tapi area masuk utamanya itu dari sini. Mungkin denanya kurang
kontras, terus area keluarnya di sini. Jadi dia mengasumsikan bahwa ketika masuk dia harus mengelilingi satu area ini dulu, terus baru keluar gitu. Terus kalau berdiri di sini, kamu melihat kemana dulu? Menurut dia bakal ngelihat ke arah depan. Cuman kayaknya dia itu kira di area sini itu bakal terbuka, jadi bisa lihat keluar gitu. Dan yang terakhir, apa bagian yang paling penting di ruangan ini? Menurut dia ada di titik tengah sini karena itu bisa melihat ke segala arah bangunannya. Ya. Selanjutnya dari narasumber yang keempat merupakan alumni seni rupa. Jadi orangnya bilang kalau misalnya bangunan ini kayaknya tuh gedung serbaguna atau gimnasium karena katanya tuh ada open space yang cukup gede di denahnya. Boleh next. Ya, di tengah sini tuh kata orangnya tuh dia mikirnya katanya ada tempat di mana banyak orang berkumpul yang open space di dalam itu. Next. Terus katanya tuh dia masuknya dari bagian yang atas itu, terus menuju ke dalam ke bagian open space-nya. Terus katanya mungkin di sini tuh ada ruang utamanya karena bagian sini tuh menonjol. Terus di sini mungkin ruang utamanya, habis itu baru ke fungsi-fungsi di sana. Maksudnya di ruangan-ruangan yang sana. Terus kalau berdiri di bagian yang luar sini, dia mau ngelihatnya tuh ke bagian yang sini sama yang sini karena katanya tuh ada yang tanah naik dan juga ada tonjolan dari bangunan yang ininya. Terus kalau untuk di dalam dia mikirnya tuh bakal ngelihat ke bagian yang sini karena di sini tuh kayak ada sekat sesuatu mungkin untuk dipertontonkan. Terus kalau untuk bagian yang paling penting dari ruangan ini terdapat di bagian yang lengkungan sini karena ada yang menonjol. Jadi katanya tuh harusnya ada sesuatu yang penting di bagian tonjolan ini. Selanjutnya narasumber yang kelima yaitu alumni teknik mesin. Menurut beliau, kira-kira bangunan ini dipakai sebagai teater kecil atau mungkin ruang komunal. Terus menurut beliau, area yang paling sering dipakai itu ada di kiri atas. Menurut beliau mungkin area masuk dari bangunan ini tuh dari situ. Terus ada yang area lengkungan itu juga menurut beliau paling sering dipakai. Terus untuk yang kalau beliau ada di situ terus mau jalan kemana aja, pertama beliau akan masuk dari kiri atas. Menurut beliau di situ pintu masuknya. Terus beliau sangat tertarik dengan tangga buat ke green roof-nya. Dia mau lihat-lihat dulu di atas green roof-nya, mungkin ada view yang di sekitar-sekitarnya. Lalu dia bakal turun ke bawah, mau lihat ke ruang-ruang yang di sebelah kanan yang ada ruang wudhu yang kayak gitunya. Terus mau lihat ke hall-nya, terus mau lihat ke area atas, menurut beliau adalah working space. Lalu pulang dari atas. Next. Terus jika beliau berdiri di sini, beliau akan melihat dari atas dari green roof mengarah ke sebelah kanan karena menurut beliau di sebelah kanan itu ada area kamar. Jadi menurut beliau kamar itu ngadepnya pasti ke view yang bagus. Jadi dia mau lihat ke view yang bagus. Terus bagian yang paling penting di ruangan ini di area sini menurut beliau mungkin si tangga menuju ke green roof-nya itu karena menurut beliau enak buat buka puasa di situ. Next. Udah. Sekian dari kami, terima kasih banyak.